Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Masriatun SPDI, selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sigli Kabupaten Pidi Provinsi Aceh, sekaligus mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2022 LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Sigli dengan judul Substansi Dakwah Nabi Muhammad SAW. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siswa-siswi apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan sehat badan dan sehat pikiran, dan kesempatan waktu juga sehingga kita hari ini bisa melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah hari ini hadir semuanya? Seperti jelasnya, Ibu akan mengabsen dulu ya. Aina Yari Khairah, Artian Hafiz Hanafia, Arifah Desintia, Siara Azalia Nashwa, Jutsifa Ul Askia hadir, Farhatul Akmi hadir, Fatur Hafiz, Fatia Zahwa, Fatin Fadel Al-Anari hadir. Sakit ya? Terus Faizatul Jannah, Firdatul Rahmi, Rina Isma, Hadamul Jazmi, Jihan Kamisha Faina. Berarti hari ini satu orang yang tidak hadir, yaitu Fadel, karena keadaan lagi sakit. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat dulu kesiapan kelasnya. Untuk yang rapi, terus pakaiannya, bangun dulu untuk yang rapi, bangkunya dirapikan, terus seragamnya dirapikan. Oke, yang ini sudah selesai. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi sebelum kita mempelajari tentang materi ini, kita ulang dulu sedikit tentang materi yang minggu lalu, yaitu tentang beriman kepada malaikat. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian iman kepada malaikat? Oke. Apa pengertiannya? Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah yang mengatakan dan menciptakan malaikat sebagai makhluk baik yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Oke, bagus sekali. Terus, jumlah malaikat ada berapa? 10. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama malaikat? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Muntar, Nakir, Nakib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, terima kasih, bagus sekali ya. Dikuasai semuanya. Sekarang kita masuk ke materi yang baru tentang substansi dakwah Nabi di Madinah. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau baca dulu tentang tujuan pembelajarannya. Apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ini bisa dilihat di sini. Yang pertama, mendeskripsikan latar belakang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Terus yang kedua, mendeskripsikan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang ketiga, menghayati kebenaran dakwah Nabi
strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dipahami semuanya? Jadi sekarang kita masuk ke materi substansi dakwah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama kan yaitu tentang mendeskripsikan latar belakang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kira-kira ada yang tahu nggak apa saja faktor Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Kenapa Nabi bisa hijrah ke Madinah? Padahal Nabi kan sedang berdakwah di Mekah. Ada yang tahu? Kenapa? Karena apa? Terjadinya pemboikotan terhadap Nabi dan pengikutnya. Sekarang coba lihat di sini. Ini ada latar belakang hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Yang pertama itu karena kan Nabi diboikot oleh kafir Quraisy untuk supaya Nabi tidak bisa lagi berdakwah di Mekah. Salah satunya ini ada beberapa pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Yang pertama, melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Rasulullah. Jadi orang kafir Quraisy melarang orang kafir Quraisy ini melakukan perdagangan dengan Nabi Muhammad dan pengikutnya, berarti orang Muslim. Jadi nggak boleh melakukan perdagangan. Terus yang kedua, melarang mengadakan ikatan perkawinan. Tidak boleh menikah dengan kaumnya Nabi Muhammad, artinya orang Muslim. Terus yang ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum muslimin. Artinya bergaul tidak boleh berteman, tidak boleh berkomunikasi dengan orang Muslim. Terus yang terakhir, musuh Nabi Muhammad harus didukung dalam keadaan bagaimana. Jadi kalau misalnya ada musuh Nabi Muhammad, orang kafir Quraisy ini mendukung, menjadi sahabat mereka untuk memusuhi Nabi Muhammad. Makanya Nabi dan para pengikutnya ini terjadi kesengsaraan yang sangat luar biasa. Ya, gara-gara pemboikotan ini. Ini pemboikotan ini ditulis di sebuah kertas safiah namanya ya, ditempel di dinding Ka'bah. Dibaca dan ini tidak akan dilepas sebelum Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya di Mekah. Dan akhirnya Nabi Muhammad berkompromi atau bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dan melakukan hijrah ke Madinah. Ini makanya ini faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Coba anak-anakku lihat ke sini semuanya. Ini adalah alur ya, alur bagaimana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama ini dimulai dari tanggal 28 Safar. Nabi keluar dari rumahnya. Terus menuju Nabi berada di Gua Tur ya selama 3 hari. Berarti Nabi bersembunyi di sini selama 3 hari. Pada tanggal 1 Rabiul Awal memulakan hijrah ke Yatsrib. Yatsrib ini apa? Madinah ya. Nama selain dari Madinah. Terus berjalan lagi pada tanggal 8 Rabiul Awal tiba di Kuba dan mengasaskan masjid Kuba. Ini masjid Kuba. Terus selanjutnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tiba di Yatsrib dan disambut dengan penuh kegembiraan oleh penduduk Madinah. Siapa yang menyambutnya? Kaum apa yang menyambut Nabi Muhammad di Madinah? Kaum Ansar atau kaum Muhajirin? Kaum Ansar. Kalau kaum Muhajirin itu adalah yang hijrah ya, yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansar yang menerima Nabi dan pengikutnya di Yatsrib atau Madinah. Sekarang masuk ke substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Jadi ada 3 substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama yaitu membina persaudaraan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Terus yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam.
Yang ketiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah sudah jelas semuanya? Masih kurang jelas? Jadi kalau masih belum jelas, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang latar belakang hijrah Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Silahkan ditonton video. Aku tengok mereka sembayang dan bergerak bebas. Sabar Abu Jahal. Kalau mata pedang tak berguna, kita gunakan kata-kata nista. Penyajak kita. Mereka menghasut orang menentang Muhammad sekarang ni. Hinggakan Abu Lahab tak hadapi masalah. Hati-hati rakan-rakan dari jauh. Anak saudaraku di sana ada revolusi dalam hatinya. Dia kata dia seorang nabi, tapi sebenarnya dia mahu jadikan dirinya raja dalam kalangan kita semua. Ya, buat dia menderita. Bila Muhammad kata cara kita menipu, bila dia kata Tuhan kita hanyalah sebuah patung batu, ia bukan saja mencemooh kamu, malah juga nenek moyang kamu. Katanya mereka kejam dan bodoh. Patutkah kita bersabar? Nampaknya mereka akan kembali menindas kita. Sekarang Abu Talib dah tak ada untuk dengan kita. Dan kita tak ada tempat nak dituju. Bilal kan? Ya. Kau? Aku Bara. Aku dan 12 lagi datang tahun lepas dengar khutbah Nabi. Dari Yathrib. Kami dah Islam sekarang. Sepenuh hati kami. Kau dengar tak? 12 umat Islam di Yathrib. Bukan. Ratusan. Nabi mesti datang ke Yathrib. Kami perlukan... Kita tak boleh cakap sekarang. Pesuruh Allah akan jumpa kamu di pergunungan malam ni. Ya Rasulullah, katakanlah, kau akan ke Yathrib. Peperangan berlaku di tempat kami, saudara lawan saudara, hanya kau dan ajaran kau boleh membantu. Berjanjilah, kalau kau datang, kami akan lindungi dan pertahankan kau. Tuhan telah membukakan jalan, wahai pesuruh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersetuju dan baginda mengarahkan kami ke Yathrib. Saya takut nak keluar malam, Mak. Rasulullah tak mahu sesiapa pun tahu kita pergi. Kenapa tak boleh ikut yang lain? Kita tak boleh keluar pada masa yang sama. Terlalu berbahaya. Ayo kita. Semua orang Islam dah pergi, tapi Muhammad ada yang melindungi. Dia masih di sini. Sekarang, sudah tiba masanya kita buat keputusan apa kita nak buat dengan Muhammad. Umpan dalam penjara. Tidak, usir lelaki itu. Ya, bawa dia ke hutan dan kerjakan dia. Biarkan dia. Dia dah tak ada di Mekah. Bukankah itu yang kita inginkan? Mana tahu dia akan bina empire di Yathrib? Apa kata? Bunuh dia. Tapi sesiapa bunuh dia akan diserang orang Muhammad. Dan yang lain, siapa yang akan bunuh dia?
Siapa kata cuma seorang lantik lelaki gagah daripada setiap kumpulan dan bunuh dia bersama-sama? Dengan cara itu, semua orang bertanggungjawab. Tak adalah nanti yang ingin membalas dendam. Mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu akan rancangan mereka. Malam itu, baginda meminta sepupunya Ali tidur di katilnya. Kerana baginda tahu tiada bahaya yang akan menimpanya. Dia di dalam. Bila kita nak masuk? Jangan masuk. Kita tunggu hingga dia keluar untuk solat subuh. Kemudian, Bila malam semakin larut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dan seorang demi seorang daripada pembunuh itu pun tertidur. Rasulullah ke rumah Abu Bakar dan mereka bersama meninggalkan Makkah dan bersembunyi di sebuah gua berdekatan. Kamu semua di sini menunggu Muhammad. Aku bertembung dengannya semasa dia nak keluar dari kota ni. itu mustahil. Mana dia? 100 ekor unta bagi siapa yang dapat cari dia. Pergi! Ikut sini. Ke perbunungan? Kau pasti? Ya, aku pasti. Sebentar lagi 100 unta kau akan jadi milikku. Dia di dalam sana. Tak ada kesan tapak kaki pun. Dia ada di dalam. Tak mungkin dia boleh masuk tanpa rosakkan sarang laba-laba dan sarang burung ni, bodoh. Lewat malam itu, sebelum bertolak ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh ke Makkah. Kota itu penuh dengan kenangan. Anak-anaknya lahir di sana. Di sana juga istrinya wafat. Baginda bersabda, "Daripada semua tempat, kaulah tempat paling berarti bagiku dan tempat paling dekat dengan Allah. Kalau bukan kerana kaumku mengusirku, aku takkan tinggalkan kau."
Tiada siapa boleh bertahan selama ini di gurun. Mungkin berita itu tak benar. Atau mungkin dia dah kena tangkap. Dia tak kena tangkap. Dia pasti akan sampai. Nabi dah sampai! Nabi dah sampai! Untuk pertama kalinya, kami beribadat tanpa rasa takut. Waktu siangnya panjang, kami terpaksa bekerja keras. Tapi kami rasa sungguh gembira. Raja dah, sana tu. Sini Hadi. Saya nak tolong ayah dan mak lebih di masjid. Selepas mengaji, Nabi kan suruh belajar mengaji. Ayah, saya nak tolong ayah. Belajar dulu. Limpahkanlah pada umatmu. Pandainya. Boleh saya ke masjid sekarang? Pergilah Hadi. Dan hilangnya Limpahkan. Limpahilah dengan banyaknya. Ini untuk cikgu. Cantiknya. Bersuruh Allah, biar aku yang angkat. Kau seorang Nabi. Pakcik pergi berehat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kami bahawa semua umat Islam itu saudara seagama, bahu bertemu bahu ketika salat. Baginda menulis satu watikan, mengisytiharkan penduduk Yathrib semuanya sama, hidup secara aman, tak kira bangsa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia mengajak kita untuk bersolat. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ibu, adakah orang lain gembira macam kita? Sudah rasa macam mana? Saya rasa Yathrib diberi nama baru, Bandar Rasulullah. Melakukan diskusi kelompok. Ibu akan membagikan tugas untuk 4 kelompok. Silakan dikerjakan. Nanti yang sudah siap langsung tunjuk tangan untuk presentasi ke depan. Bagaimana kooperatif? Inilah yang sudah
kita laksanakan ini, yaitu mengerjakan tugas bersama-sama dengan kelompok. Jadi artinya tugasnya itu kita kerjakan sendiri, tapi berkelompok. Kita lakukan pada hari ini. Setelah dikerjakan nanti kita diskusi presentasi ke depan, tanya jawab, ya. Itulah yang dinamakan dengan kooperatif lending. Itu yang tadi kooperatif lending itu berarti kita bekerja sama untuk mendiskusi tugas yang dikasih. Itu namanya kooperatif. Namanya kooperatif ya, bersama-sama. Jadi tidak sendirian. Nah, kelompok itu dibagi seperti inilah namanya kooperatif lending. Diskusinya sudah habis, mengerjakan tugasnya. Sekarang tinggal kita presentasi ke depan. Kelompok mana yang sudah siap duluan nih yang mau presentasi? Oke, silakan berdiri. Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh memahami perjuangan dan wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib yang selalu menjadi pembela utama dari demam para pertempuran. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwah menyebarkan ajaran Islam makin berat. Di sisi lain, kesediaan penduduk Madinah Yasrib ikut tanggung jawab untuk memaksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah antara lain sebagai berikut. A. Pada tahun 821 Masehi telah datang di atas orang penduduk Madinah menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. B. Pada tahun berikutnya ada 122 Masehi datang lagi sebanyak 3 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan pengikutnya serta melindungi keluarga seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Faktor lain yang mendorong Rasulullah SAW berikutnya, Bani Hashim dan Bani Talib. Pemboikotan yang dilakukan oleh salah satu Quraisy menjatuhi hal-hal berikut. A. Melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan Nabi Muhammad SAW. B. Tidak seorang muslim berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. C. Melarang telah bergaul dengan kaum muslim. D. Melarang Muhammad SAW dalam keadaan bagaimanapun. Hasil dari kerja kelompok kami, sesi pertanyaan dan jawab kami buka. Yang bertanya silakan tunjuk tangan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, jelaskan faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Kelompok 4 bisa diterima jawabannya? Ya. Sudah jelas ya? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.